Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putu Rinda Dewi dengan NIM 2311 0311 93, mahasiswa Prodi PGSD semester 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permainan tradisional Tajok, mulai dari sejarahnya, manfaat dan tujuannya, peraturan permainannya, serta cara bermain atau jalannya permainan tradisional Tajok. Baik, yuk tonton video ini sampai habis. Permainan tradisional Tajok merupakan permainan tradisional asal Bali dengan menggunakan sepasang bambu yang telah dirakit berisikan pijakan kaki. Permainan Tajok sudah dikenal sejak zaman Belanda sebagai permainan tradisional Indonesia yang sudah tercatat dalam buku Javanese Kinderspelen, dan permainan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam bahasa Indonesia, Tajok lebih umum dikenal dengan nama egrang bambu. Egrang bambu atau Tajok memiliki sebutan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Nama egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung, yaitu terompah pancung yang terbuat dari bambu yang bulat dan panjang. Di Jawa Tengah, permainan Tajok lebih dikenal dengan nama jangkungan yang diperoleh dari nama burung dengan kaki yang panjang. Sedangkan di Kalimantan Selatan, permainan Tajok ini lebih dikenal dengan nama batong kalu. Tujuan dari permainan tradisional Tajok yakni menumbuhkan rasa kebersamaan, hubungan interaksi sosial, dan juga kerjasama, di mana ketika anak bermain Tajok, mereka akan saling berinteraksi satu sama lain yang dapat meningkatkan komunikasi mereka. Melalui permainan ini juga, anak dapat belajar mengenai pentingnya rasa kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, menghormati aturan permainan, serta menghadapi tantangan dengan semangat juang yang tinggi. Jadi, manfaat yang kita dapat dengan bermain Tajok yaitu melatih keseimbangan dan kemampuan koordinasi motorik kasar kita, melatih daya tahan fisik, kemudian juga melatih rasa kerjasama, keuletan, dan juga meningkatkan sportivitas kita. Lalu juga dapat melatih konsentrasi dan fokus kita. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan rasa percaya diri kita karena kita dapat bermain menggunakan Tajok. Nah, untuk alat permainannya, permainan Tajok menggunakan 2 buah bambu sebagai bahan utamanya yang berisikan pijakan kaki seperti ini. Bambu yang digunakan memiliki panjang sekitar 1,5 meter hingga 2,5 meter yang dapat disesuaikan sesuai dengan tinggi badan pemain. Untuk pijakan kakinya memiliki panjang sekitar 30 sampai 50 cm dari ujung bawah bambu. Nah, untuk pijakannya ini dapat diikat ataupun dipaku ke dalam batang bambu. Jadi, untuk lapangannya, permainan tradisional Tajok dimainkan di lapangan yang datar dan cukup luas. Lapangan dengan permukaan tanah ataupun rumput adalah pilihan yang terbaik dan juga paling aman untuk meminimalisir cedera ketika ada pemain yang jatuh. Dalam kompetisi ataupun perlombaan Tajok, biasanya standar lapangannya adalah 50 meter untuk panjang lintasan dengan lebar 7,5 meter. Dikarenakan jumlah pemain adalah sebanyak 5 orang pemain, sehingga masing-masing mempunyai lintasan sebesar 1,5 meter. Nah, untuk pemainnya, apabila Tajok dimainkan dalam hiburan keseharian, bermain Tajok dapat dimainkan secara individu maupun secara bersama-sama. Dalam hal ini, tidak ada batasan jumlah pemain asalkan ada ruang yang cukup. Sementara dalam kompetisi ataupun perlombaan Tajok, jumlah pemain dapat dibatasi. Misalkan jumlah pemain hanya terdiri dari 3 sampai 5 orang pemain. Nah, untuk jalan permainan, yang pertama, siapkan Tajok terlebih dahulu dan pastikan kondisi Tajok itu dalam keadaan baik dan tidak rapuh. Yang kedua, langkahkan kaki ke atas dan sebaiknya tidak menggunakan alas kaki agar cengkeraman kaki itu kuat. Kemudian kita dapat mengambil aba-aba siap. Setelah kedua kaki berada di atas pijakan, pemain kemudian melangkah bergantian dengan bambu kiri dan kanan. Apabila Tajok dimainkan dalam bentuk perlombaan, pemain berlomba mencapai garis finish dengan berjalan secepat mungkin di atas bambu.
Jadi untuk bentuk permainan tradisional Tajok sesudah dimodifikasi, yang pertama ada alat permainannya. Kita dapat mengecat atau mewarnai bambu Tajok seperti ini agar dapat menarik perhatian anak-anak. Nah, untuk lafalnya kita dapat menggunakan tali rafia sebagai garis lintasannya dan juga menambahkan rintangan seperti ini agar permainan Tajok itu lebih seru dan lebih menantang. Setelah posisi siap, pemain mulai berjalan maju dengan menggunakan tajok di sepanjang lintasan yang telah ditentukan. Di sepanjang lintasan terdapat beberapa rintangan yang harus dilewati tanpa terjatuh. Untuk melewati rintangan, pemain harus berjalan zigzag dan mereka harus memastikan untuk tidak terjatuh saat melintasi setiap rintangan. Pemain dapat berbalik badan dan menuju sampai garis finish. Jadi, mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional Bali, yakni Tajok, menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memastikan warisan budaya ini tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, tindakan yang dapat kita lakukan dalam upaya mengembalikan eksistensi permainan tradisional Tajok, yakni dengan cara memperkenalkan dan memodifikasi kembali keunikan permainan Tajok, dan juga membuat lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak ataupun generasi muda. Sekian video dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thanks for watching, bye bye.